Masya Allah, semuanya enak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, hari ini kita punya acara spesial menyambut 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang hari ini sudah masuk 76 tahun. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kemerdekaan ini dan kita selalu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, karena seluruh masyarakat Indonesia merasakan manfaatnya. Dan salah satu yang kami lakukan dalam bentuk mendukung 17 Agustus hari kemerdekaan ini adalah kami akan membuat acara masak insyaallah outdoor, dan saya sudah ditemani oleh Akhi Ridho di sini, Chef Ajwad insyaallah, yang mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman yang suka mengikuti acara di Ajwad ya, maksud saya di medsos kami. Dan insyaallah hari ini kami akan memberikan spesial teman-teman sekalian 3 menu masakan sekaligus yang Anda bisa praktekin di rumah. Kita ada akan masak mugalgal, yaitu daging kambing dipotong-potong kecil, kemudian kita akan campur dengan bawang bombay, kemudian paprika, dan juga kita akan campur dengan beberapa bumbu-bumbu yang lain ya, seperti lada merah, lada putih, dan yang lainnya nanti akan Anda lihat insya Allah. Kemudian juga kita akan buat nanti tuna, dan kami ada produk tuna, insya Allah akan kami lihatkan ya. Produk tuna ini ada Ajwad tuna, kita akan insya Allah biidnillahi ta'ala buat dan jadikan sebagai salah satu menu yang bisa dicontohin di rumah karena sangat simpel. Kemudian juga kita ada stik kambing, ini launching baru dari Ajwad Resto insyaallah. Dan memang di Ajwad Resto ini semuanya kami coba mempromosikan kambing, karena memang hewan ini bisa saya bahasakan ya, adalah makanan umat Islam. Dan itu memiliki banyak sekali gambaran-gambaran dalam syariat kita, seperti misalnya kita ada Idul Adha di mana dianjurkan untuk menyembelih domba ataupun kambing, dan juga Nabi Ismail AS pada saat tidak jadi disembelih oleh Ibrahim AS, beliau digantikan oleh Allah SWT dengan domba yang besar. Kemudian Nabi SAW juga berkurban dengan domba, 2 ekor domba bertanduk. Kemudian juga kita tahu bahwasanya ada akikah dalam Islam, setiap lahir anak laki-laki 2 ekor domba atau kambing, kalau anak perempuan 1 ekor domba ataupun kambing. Dan itu berlaku bagi orang di Eropa sana atau di Amerika, orang bule, atau orang Arab di Timur Tengah, ataupun orang Melayu di Asia Tenggara, ataupun orang hitam di Afrika. Berarti memang ada anjuran untuk mengkonsumsi hewan ini. Demikian pula juga dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW sangat gemar makanan itu. Maka kami coba membuat di Ajwad ini beberapa menu teman-teman sekalian yang memang semuanya variannya umumnya kalau yang membutuhkan daging itu daging kambing. Dan hari ini kita akan ada menu baru, yaitu stik kambing. Sebelumnya kami sudah buat tentunya ada kapsa laham atau kapsa, nasi kapsa menggunakan kambing. Walaupun ada varian ayam, ada juga varian ikan. Namun ini yang kami unggulkan. Kemudian juga ada 4 jenis nasi, ada kapsa, ada biryani, ada bukhari, dan juga ada mandi. Dan itu semua dimenukan atau dihidangkan dengan kambing. Kami juga sudah launching dan alhamdulillah termasuk best seller. Kami membuat bubur kambing, dan itu bagi teman-teman yang sudah sering ke Ajwad tidak asing dengan makanan ini tentunya. Kami juga buat menu-menu Indonesia yang memang orang Indonesia suka, seperti misalnya mie goreng kambing, nasi goreng kambing, dan beberapa menu-menu yang lain. Dan diantaranya adalah mugalgal, dan di Timur Tengah tidak asing mugalgal. Salah satu sebab kami membuka Ajwad ini karena banyak jemaah haji dan jemaah umroh kita yang sedang beribadah ke Mekah dan ke Madinah, mereka tidak berani atau tidak ingin ke restoran di sebelah hotelnya, karena dia tidak tahu nama makanannya, tidak tahu bahasanya, tidak tahu rasanya, dan tidak tahu harganya. Maka kami coba buat Ajwad Resto ini sebagai bentuk mempermudah bagaimana nanti pada saat kita interaksi dengan Makkah dan Madinah, selama memang belum terjadi kiamat, maka kita akan terus interaksi dengan umroh dan haji ini. Orang-orang kita tidak asing lagi untuk mengkonsumsi makanan di sana. Dan menu-menu kami di Ajwad pun kami memberikan dalam nama-nama bahasa Arab. Dan perlu Anda tahu juga, kalau memasak ini boleh dilakukan oleh kaum laki-laki, sebagaimana kami contohkan hari ini, karena memang Abu Darda radhiyallahu anhu pernah masak dan sampai membuat jenggot beliau berasap. Kemudian juga para sahabat kalau pergi berperang, seperti di perang Khaybar, riwayat bagaimana para sahabat menyalakan alat-alat masak mereka untuk memasak agar dikonsumsi oleh kaum muslimin pada saat itu. Ini adalah salah satu perbuatan yang mubah.
Dan kalau kita tahu bahwasanya dalam Al-Quran banyak sekali ada dalil yang menjelaskan masalah makan dan minum, disuruh makan, kulu wasyrabu, makan dan minumlah, makan dan minumlah. Berarti semua yang berhubungan dengan itu tentunya juga halal, ya, selama itu boleh, ya, maksudnya yang dihalalkan dalam agama. Seperti misalnya saudara-saudara kita yang jual sayuran di pasaran, ada yang jual lauk pauk seperti misalnya daging, ayam, ikan dan seterusnya. Ada juga yang menjual bumbu-bumbunya, garam, merica, kapulaga dan seterusnya. Dan juga ada yang membuka restorannya, ada yang menjual mungkin pernak-pernik yang lain seperti pakaian, yang lain, sendok, garpu dan seterusnya. Ini alat-alat masak, semuanya ini adalah insya Allah hal-hal yang dihalalkan dalam agama. Jadi insya Allah kita akan langsung masuk, akhir ridho. Kita akan mulai insya Allah pada pagi ini di menu pertama kita, yaitu kita akan masak bugalgal. Dan bugalgal ini terdiri dari kambing, ya. Bisa dilihatkan, akhir ridho. Kambing kita ini, kita menggunakan berapa gram? Ini bugalgal? 70 gram insya Allah. Ya, 70 gram kurang lebih. Itu akan dipotong-potong kecil. Kita akan dibantu oleh Chef Ridho insya Allah untuk potong. Bisa antum potong dulu itu. Kemudian kita insya Allah bismillahi ta'ala akan juga mempersiapkan ada bawang bombay. Kurang lebih ukurannya seperti apa? Ini sekitar setengah ya? Ya, setengah lah. Setengah. Bisa dilihatkan bawang bombaynya itu. Jadi setengah bawang bombay dipotong dua lagi, ya, dipotong dua lagi berarti kurang lebih seperempat, ya, seperempat bawang bombay. Kemudian ada juga paprika, ya, juga sama kurang lebih seperempat, ya. Iya, seperempat. Ya, hampir sepertiga, ya. Ya, sepertiga kurang lebih paprika sebesar utuh satu, kemudian dipotong menjadi atau diambil sepertiganya. Kemudian ada tomat, satu buah utuh, ya, satu buah utuh. Ini termasuk menu yang sederhana dan mudah sekali untuk dipraktekin di rumah insya Allah, baik untuk ikhwah dan akhwat, ya. Kemudian kita ada potongan daging, ya, bisa dilihat potongan cara memotong dagingnya supaya bisa dipraktekin di rumah. Jadi kita ambil tadi potongan daging kurang lebih sebesar ini, ya. Ini kira-kira berapa gram, ya? Ini 50 gram. Oke. Nanti akan dipotong dengan ukuran yang tidak terlalu kecil, tidak juga besar, ya. Yang jelas dia lebih kecil dari ukuran bakso dan dia bersifat kotak-kotak, ya. Ya, kurang lebih seperti ini slice-nya. Ya, sambil menunggu insya Allah saya akan nyalakan kompornya untuk kita panaskan insya Allah untuk buat menu bugalgal ini. Ini kita taruh minyak secukupnya. Kita tunggu sampai panas. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana potongan-potongan daging dibuat sama Chef Ridho, ya. Ukurannya seperti ini kurang lebih. Jadi nanti setelah panas minyak, kita akan letakkan bawang dulu, bawang bombay, ya. Setelah kurang lebih dia setengah matang, kita akan letakkan paprika, berurut seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan masukkan tomat dan akhir kita akan masukkan kambing atau dagingnya. Setelah itu baru kita masukkan bumbu-bumbu. Ya, ada beberapa bumbu di sini. Ini ada jintan, ya. Ada jintan kita akan taruh insya Allah kurang lebih ukuran 1 sendok teh. Ya. Kemudian juga kita akan taruh nanti ada bumbu khas ajwad. Ya. Ini terdiri dari beberapa komposisi. Mungkin Chef Ridho lebih tahu, ya. Ini terdiri dari, antum bisa jelasin? Kapulaga. Ada kapulaga, jintan, cengkeh, semuanya rempah-rempah yang ini rempah kering, ya. Kapulaga, jintan, cengkeh, kunyit, semuanya. Ya, kalau misalnya ini masih agak susah karena ini ada beberapa komposisi, Anda bisa cukupkan dengan tadi ada jintan, ya, serbuk jintan, kemudian ada lada merah. Ya. Ini nanti setengah sendok kita akan praktekin insya Allah. Ada lada putih, juga setengah sendok teh. Dan yang terakhir ada garam, juga setengah sendok teh. Ya. Ini sudah panas minyaknya. Kita akan mulai insya Allah. Bismillah.
Nanti kita biarin sampai setengah matang kurang lebih ya bawangnya. Baik, sementara insya Allah Chef Ridho coba bantu untuk kita ada produk teman-teman sekalian, kalau yang sama Ajwad Resto tidak asing lagi, tahu dengan nasi kapsa. Kami sudah menyiapkan menu baru, kapsa instan. Ya. Begitu juga dengan nasi-nasi yang lain, kami punya 4 varian nasi, ada kapsa, ada mandi, ada biryani, dan juga ada bukhari. Ya, ini ada menu, ini kapsa ya. Ya, ini sudah ada instan seperti ini, ada bumbu keringnya. Ini bumbu kering juga. Jadi ini kalau yang level Ridho pedas mungkin bisa jelasin ini. ya. Ini bumbu keringnya. Ini semuanya dicampur nanti dengan bumbu. Dan ini ada yang buat bumbu pedas ya. Kemungkinan ada yang nggak suka pedas bisa tidak usah pakai bumbu ini. Terus ini ada bumbu racik khas Ajwad. Ini cukup dengan ini ukuran 500 gram ya. 500 gram tuh buat 10 sampai 11 porsi atau 11 orang gitu. Ininya berasnya kita pakai beras basmati tentunya. Beras yang low karbohidrat. Ini dia. Jadi insya Allah teman-teman semua yang di luar kota mungkin bisa memesan dari sekarang, kita udah ready. Saya tunggu pesanannya. Barangkali ada yang mau cicipin kapsa yang di luar Jawa mungkin yang tidak bisa datang ke Ajwad karena sekarang masa pandemi, silahkan dipesan aja. Ini kita setelah bawang, Daging dulu. ke dagingnya. Bismillah. Ini bisa kita masak di rice cooker langsung ya. Dan kalau ukuran air, kadar air dengan 500 gram beras basmati itu cukup dengan 1 liter air. 1 liter air. Tapi sebelumnya beras basmati ini harus kita cuci. Nih. Kita cuci dulu sebentar. Jadi sementara Chef Ridho kita cuci, ini dagingnya. Pada saat dia sudah kurang lebih mendekati setengah matang seperti ini, kita tambahkan paprika. Bismillah. Usahakan juga tidak mubazir. Biasanya ada potongan-potongan kecil, itu tetap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dibuang. Ini kurang lebih sudah cukup, insya Allah. Kita akan tambah dengan tomat. Bismillah. Biasanya bugalgal ini di Timur Tengah digunakan untuk sarapan ya. Tetapi karena dia menunya menggunakan daging, jadi sebenarnya kita bisa makan juga, dimakan siang, dimakan malam kalau Anda mau makan malam ya. Karena ini adalah hal yang pilihan, bisa saja orang mengkonsumsinya. Karena saya juga pernah temukan di Jeddah, orang tetap mengkonsumsi di waktu-waktu selain pagi. Nah di sini teman-teman sekalian, kita akan taruh insya Allah jintan sekitar 1 sendok teh. Kemudian bumbu khas Ajwad juga 1 sendok. Lada merah setengah. Lada putih juga setengah. Kemudian garam juga setengah sendok. Lalu kita aduk lagi. Ada air putih, Dok? Air putihnya. Ya.
Ini kita tambah air putih. Jadi nanti biar ada kuahnya ya. Dengan begini alhamdulillah berarti kita sudah mencampurkan semua bumbunya. Nah, hanya saja teman-teman sekalian kalau di Timur Tengah setelah nanti dihidangkan atau disajikan ini dikonsumsi dengan roti ya. Kalau kita di Indonesia mau konsumsi dengan nasi juga nggak masalah. Ya, tapi ini di Timur Tengah biasanya menggunakan roti khas Arab ya. Insya Allah nanti sebentar kami akan perlihatkan. Dan ini perkiraannya tergantung daripada panas apinya. Kalau kita merasa sudah cukup, maka sudah boleh diangkat. Ini kita angkat dulu ya. Bismillah. Nah ini kurang lebih alhamdulillah sudah selesai ya untuk menu mugalgalnya. Nah, biasanya ini dikonsumsi dengan roti, rotinya dicuil, kemudian diambil sebagian daging terus dimakan gitu kan. Kalau kita di Indonesia misalnya mau dikonsumsi dengan nasi ini sebagai lauk, nah disendok-sendokin juga nggak masalah. Tapi ini sudah sangat enak ya. Dan saya ulangi kembali, bahan-bahannya adalah kurang lebih 50 gram daging kambing dipotong-potong kecil, kemudian seperempat bawang bombay, kemudian juga sepertiga paprika, 1 tomat utuh, kemudian 1 sendok makan jintan, kemudian bumbu khas ajwad juga, akan coba jelaskan kembali komposisinya apa saja, nanti Anda bisa buat di rumah ya. Kemudian lada merah, ini sudah tentu kita tahu semuanya, kemudian ada lada putih, khusus lada merah sama lada putih ini juga dengan garam ya, kita mengambilnya cuma setengah sendok teh saja. Dan insya Allah dengan ini berarti sudah siap untuk dihidangkan ya. Kita insya Allah akan coba kembali ke untuk melihat persiapan Chef Ridho dengan kapsa instannya. Kita akan masukkan ke rice cooker. Nah sementara kita tunggu matang ya, ini insya Allah kita akan masuk ke menu yang kedua, yaitu kita akan buat tuna ya. Ini tampilannya, coba dilihatin dulu tampilannya. Ini tampilan kapsa instan ajwad ketika udah dicampur dengan bumbu-bumbunya. Jadi gampang sekali. Kita tinggal masukin rice cooker 15 sampai 20 menit kita udah bisa mencicipi nasi kapsa khas ajwad. Ya, sebentar saya mau masukkan dulu ke rice cooker itu. Kita sambil nunggu ini matang, mungkin Ustadz mau masak menu yang lain ya. Tuna, silahkan. Baik, ini mungkin kita bersihkan dulu kali ya. Baik teman-teman sekalian, tadi alhamdulillah sudah selesai mugalgal. Ini juga biasa di Timur Tengah dihidangkan hati, potongan hati-hati kecil. Ya, jadi bagi Anda yang mungkin kekurangan darah, Anda bisa konsumsi menggantinya dengan hati. Yang suka dengan daging atau menghindari kolesterol, maka bisa daging saja insya Allah. Dan ini semuanya sebagaimana Anda sudah lihat, bumbu-bumbu rempah, sayuran segar, daging segar, semuanya ini sehat insya Allah ya. Dan bisa dikonsumsi pagi, siang, maupun insya Allah di malam hari. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk insya Allah ke menu yang selanjutnya ya, yaitu tuna insya Allah. Tuna ini Anda boleh konsumsi tuna mana saja yang Anda mau tentunya ya, yang Anda merasa cocok. Tapi ini insya Allah tuna
khas yang kami produksi, ajwat tuna, karena ini lebih simpel ya untuk bisa dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Setahu saya tuna ini ada dua macam, ada yang memang hancur, ada yang masih ada potongan-potongan besar yang kami pakai di sini yang masih potongan besar. Ini juga sama, simple, di kos-kosan, di kontrakan teman-teman mahasiswa pun lebih simpel mendapatkan, hampir di semua minimarket bisa kita temukan tuna kaleng ya. Ini juga bisa kalau mau diganti dengan daging kaleng, kalau misalnya pun mau diganti dengan daging ya, mungkin ada sapi sering banyak dijual, maka juga bisa. Tapi ini khas tuna, dan ini insya Allah kita tahu ikan itu sehat ya. Ini buat satu porsi insya Allah. Bawang bombaynya. Bawang bombaynya 1/4 lagi ya, sama dengan tadi. Kemudian ada bawang merah kecil 3 butir. Ada cabai merah besar 1. Cabai rawit supaya ada pedas-pedasnya. Ya, kemudian bawang putih 1. Ya. Dan nanti kita tuna ini kita akan campur dengan buncis dan wortel. Oke. Ya, saya potong dulu. Sementara antum nyalain itu. Oke. Sekarang kita taruh minyak lagi atau cukup dengan yang dikaleng? Enggak, kasih minyak sedikit, Ustaz. Baik. Kita bukan aib teman-teman sekalian untuk selalu belajar ya. Chef Ridho, insya Allah beliau memang ahlinya, jadi kita belajar bersama-sama ya. Tadi semua itu teman-teman sekalian kita potong-potong kecil seperti ini, kecuali bawang bombay ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya ingat waktu tahun 1989 dulu, saya pernah masih SMP di Kairo, dan teman-teman yang pernah di Kairo tidak asing ya. Itu juga pada saat kami tahun 90 masuk ke Madinah, karena hidup di perantauan, jadi udah biasa dengan coba masak sendiri ya, walaupun tidak semua menu dikuasai, tapi insya Allah untuk megang alat masak sudah tidak asing ya. Ini bawang bombay apa tidak sebaiknya lebih kecil ukurannya atau kenapa nih? Nanti layu insya Allah. Oh nanti layu. Oke, jadi itu teman-teman ya. Kalau ada yang bertanya kenapa bawang bombaynya potongannya agak besar-besar, ya, jawaban dari Chef Ridho ini supaya tidak layu ya. Jadi masih kelihatan fresh. Kemudian ini tadi cabai besar 1, cabai rawitnya 2, sama ada bawang putih. Bismillah. Oke, 1 sendok tomat pasta. Bismillah. Dikasih air. 1 cakupan ya. Bismillah. Udah ya? Sudah, masukin tunanya. Baik, bismillah. Nah ini kalau bisa jangan terlalu diaduk kalau tuna supaya tidak hancur. sama yang kayak Tadi ya, gagal. jadi kurang lebih sama tadi. Kasih 1 sendok jintan. Ada bumbu khas ajwat, juga 1 sendok. Lada merah, 1/2 sendok. Lada putih, 1/2 sendok. Kemudian garam juga 1/2 sendok. Nah, terus kita aduk lagi dan insya Allah sebentar lagi sudah siap dihidangkan insya Allah. Ini ditaruh di dalamnya. Potongan buncis sama wortel ya.
kurang lebih sudah cukup insya Allah. Jadi yang biasa diajot seperti itu ya, bisa dilihat. Jadi biasanya Chef Ridho biasanya hidangkan ada khubus roti khas Arab yang tadi kami janji mau lihatkan. Kemudian tunanya insya Allah kita taruh di atasnya. Bismillah. Masya Allah. Kalau ini kurang lebih ya sudah siap tunanya. Tentu di sini kalau yang tidak menggunakan roti juga nggak masalah. Seperti mirip mugalgal tadi, letakkan saja tunahnya. Dan kalau mau lebih indah terlihat, Anda bisa tambahkan, ini maaf kentangnya sudah siap supaya menghemat waktu. Tergantung Anda mau berapa banyak kentangnya. Karena hari kemerdekaan kita letakkan insya Allah ada bendera merah putihnya. Berarti kita bangga menjadi anak Indonesia. Merdeka. Merdeka. Oke, ini alhamdulillah sudah 2 menu yang kita buat. Tinggal yang terakhir teman-teman sekalian, insya Allah kita akan buat stik kambing. Ya mungkin ini masih jarang ya yang membuat stik kambing ini, tapi memang seharusnya kambing ini dimaksimalkan teman-teman sekalian. Dan saya terus saja coba memperbaiki persepsi sebagian orang yang menganggap kambing itu makanan orang Arab. Ya, kambing itu adalah makanan orang Islam. Karena saya sudah jelaskan tadi bagaimana kambing ini berhubungan sekali dengan syariat kita. Ya. Dari adanya akikah, adanya Idul Adha, adanya hadis Bukhari tentang Nabi SAW sangat gemar dengan kambing, maka itu adalah hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan. Jadi Anda pun yang menganggap, oh kambing selama ini bau misalnya, atau kolesterol. Nah ini bau itu sebenarnya tergantung bagaimana sembelihannya. Kalau Anda sembelihkan sesuai dengan syariat, alhamdulillah bagi teman-teman yang pernah konsumsi makanan ajwa tidak asing, Anda tidak akan temukan ada bau. Begitu juga minyak Anda pakai secukupnya dan hindari jeroan, karena memang jeroan yang bawa kepada kolesterol. Anda kalau konsumsi daging, kecuali memang Anda membutuhkan jeroan tersebut, karena tidak semua jeroan itu negatif ya. Dan Anda konsumsi. Serta Anda makan secukupnya, jangan berlebihan insya Allah. Ya. Baik, silakan dok, bagaimana dengan steak? Saya akan potong dulu, Dad. Kita akan bersihkan. Ini daging kambing pilihan ya. Ini bagian paha. Itu Masya Allah. Nanti ini cukup kali Ustaz. Kita bikin buat 2 potong ini. Antum tinggal bakar. Antum siapin pembakarannya. Ya. Jadi usahakan dia. Untuk stik kambing ini berapa lama? Kisaran 15 menit, insya Allah udah matang. 15 menit kita masak ya, kita panggang ya. Ini pakai butter kenapa? Bisa dijelasin ke teman-teman? Biar lebih gurih dia. Lebih gurih. Lebih gurih. Karena ini insya Allah tekstur dagingnya lembut sekali, Masya Allah. Cukup kurang lebih seperti ini butternya? Cukup, insya Allah. Terus yang dibutuhkan? Tinggal antum bakar. Yang dibakar dulu dagingnya? Ya. Nanti Oke, bakar. setelah panas. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini stik kambing termasuk produk yang baru ya di menu kami. Jadi insya Allah memang Chef Ridho dia per berapa menit sekali dibalik atau berapa kali dibalik? Dibiarin dulu, oke. Sementara Setelah itu nanti? antum bikin saus ini, Pak. Sausnya, oke. Ya, Di sini. sausnya nanti Anda siapkan. Ini saus tomat. Kita ada saus ini juga. Nih. Jadi di samping ada saus mushroom, kita ada saus sticknya. Sticknya, oke. Ya, Sekarang di sini kita mulai antum kasih butter dulu. kasih butter. Ya, Mungkin pakai sendok kali atau seberapa banyak butternya biar teman-teman tahu? secukupnya kalau butter tuh. Segitu. Udah cukup. Ini cukup ya.
Udah? Ya, Bumbunya? antum tinggal masukin tomat pasta Tomat pasta dulu. 1 sendok. 1 sendok, Ya, tomat pasta 1 sendok. sama sausnya. Saus juga 1 sendok. 1 sendok sup nggak apa-apa, dia harus Lebih banyak lagi ya. Bismillah. Kasih air, oke. Diaduk sampai rata ya. Sampai rata. Terus kasih lada hitam aja 1/2 sendok teh, sudah. Oke, kita kasih lada 1/2 sendok teh. Sama garam setengah. Sama garam setengah. Lada hitam, lada putih, garam. Tadi kita sudah taruh garam, garam tambah lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Kita taruh semua ini. Sedikit-sedikit aja kan, dibolak-balik tas. Oh, ini di sini ya. Ya, Kita pakai kaos tangan, jadi insya Allah bersih. kita balik lagi, kita pakai lagi. Ini juga sama. Jadi di bumbunya dikasih garam, di sticknya juga dikasih garam ya. Jadi yang belum pernah coba stick kambing, dicoba ya. Insya Allah nanti jadi suka dengan kambing. Ya, jadi ini bisa sambil dipotong ya, supaya kita tahu matangnya atau belum matang dagingnya. Bagi teman-teman yang sekarang lagi santai di rumah, lagi masak apa kira-kira? Kalau Anda lagi iseng dan mau coba, Anda bisa coba. Anda belum punya daging kambing di rumah, Anda bisa coba daging sapi, daging ayam, ya, untuk mengikuti ini. Kita dalam menu di Ajwad, dan ini memang permintaan saya kepada Chef Ridho, agar ada kentang halus seperti ini ya, yang kita jadikan sebagai tambahan pada saat menghidangkan steak. Itu saus mushroom. Saus mushroom pakai jamur ya. Ini sudah selesai tuh? Sudah, tak? Sudah Anda matikan. Antum tinggal taruh di sini. Taruh, nanti Bismillah. Bismillah. ini di pinggirnya buncis sama wortel. Ini sudah. Ya, Buncisnya kita bisa tata. Ini sepertinya cukup ya. ya, ini ya, biar tambah cantik. Ini ada garnish daun. Di sini kali tengah-tengah ya. Sama seperti tadi teman-teman sekalian, kita tutup insya Allah dengan bendera Indonesia karena hari kemerdekaan. Merdeka. Alhamdulillah sudah 3 menu yang kita selesaikan dan mudah untuk Anda buat di rumah. Sticknya juga begitu ya. Baik. Bagaimana? Selesai? Nasi kapsai instan sudah selesai? Mungkin sebentar lagi. Kita di Ajwa tentu teman-teman banyak sekali menu ya. Jadi hari ini karena melihat waktu kami hanya bisa memperlihatkan kepada Anda 3 menu. Tapi kita cukup banyak variannya ya. Kami juga ada Madinah Laham, ada masi sama cabai dan beberapa sayuran segar. Itu
diletakkan bersama dengan daging kambing juga, paha kambing dan beberapa potongan daging yang segar, dan dibungkus dengan adonan roti, bagian atasnya lalu di oven. Nah ini insya Allah nanti akan Anda bisa lihat di medsos Ajwad Resto, Anda akan bisa lihat insya Allah menu itu. Dan juga ada menu-menu yang lain, Anda bisa menanyakan kepada customer service kami kalau Anda berminat untuk mengetahui dan mencoba, dan cukup banyak sekali. Ada yang lain mungkin? Kita nunggu ini kapsa instannya. Kapsa ya, Sebentar belum ya? lagi insya Allah. Baik, ini untuk potatonya seperti apa? Mashed potato sama mushroomnya tadi, bisa disampaikan ke teman-teman cara buatnya? Ini mashed potato mungkin sudah nggak asing lagi ya, yang buat penggemar steak. Di luar sana kebanyakan mungkin pakai steak daging sapi ya tadi ya. Di Ajwad kami coba kembangkan karena khasnya Ajwad dengan daging kambing. Saya launching per hari ini insya Allah dengan steak daging kambing tadi. Insya Allah ini. Jadi ini perdana ya, hari ini kita akan jual insya Allah. Insya Allah. Ini mashed potato itu kalau sepertinya ada yang belum tahu, ini kentang yang kita open lalu kita haluskan, dicampur dengan butter. Kentang utuh ya? Kentang utuh ya. Direbus dulu? Enggak, kita open. Oh di oven. Oven. Kalau direbus nanti dia berbaur kadar airnya nambah. Kalau di open enggak. Setelah itu kita haluskan, campur dengan susu sama butter. Setelah di oven, dia butuh berapa banyak susu? Kalau susunya, susunya itu kisaran 20 ml sama butter 1 sendok teh. Itu cukup udah. Itu dihaluskan terus. Dihaluskan dengan pakai apa ini? Kalau saya pakai garpu, kalau banyak kita harus pakai mixer. Kalau pakai mixer itu lebih. Oke, jadi kalau satuan cukup dengan garpu. Diaduk saja pakai garpu. Tapi kalau banyak satu keluarga misalnya ibu-ibu memasak di rumah untuk suami, anak-anak, orang tua, maka mungkin menggunakan mixer. Oke, terus yang mushroomnya? Ini jamur. Mushroom, saus mushroom saya buat kolaborasi sama stick Ajwad. Saus mushroom ke jamur itu ya. Jamur saya kolaborasikan dengan susu, dengan tepung maizena tentunya. Oke, mungkin teman-teman biar tahu nih, ini kan komposisinya ada jamur. Iya. Jamurnya kira-kira berapa banyak dibutuhkan? Kalau jamur saya pakai jamur kancing tadi. Jamur kancing ini satu porsi itu kisaran 2 butir. 2 butir, oke. Iya. 2 butir jamur kancing kita blend sama susu. Terus kita panaskan sama tepung maizena, ditambah lada hitam sama lada putih, udah cukup gitu. Berarti mushroom juga ini sebenarnya bisa diganti dengan yang lain ya. Kalau misalnya orang yang alergi dengan jamur, bisa diganti dengan ayam, mungkin dengan daging dan seterusnya ya. Intinya seperti itu ya. Ini untuk memperkaya tadi stick yang kita sudah buat ya. Oke. Kita lihat insya Allah kapsa instannya. Kapsa instan yang ada di rice cooker. Jadi ini bumbu yang khas ya. Mungkin kalau teman-teman yang biasa coba kapsa, Anda akan temukan di Ajwad berbeda rasanya. Karena memang kami coba buat yang berbeda. Nah, jadi seperti itu ya, Chef Ridho. Kalau dia sudah mulai matang, tetap diaduk kalau bumbunya masih di atas ya. Kita tutup lagi. Saran 2 menit, 3 menit kita bisa sajikan di sini. Baik. Ini sudah tinggal dimasukin di dalam kopnya ya. Bismillah. Nah, kelebihan beras basmati ini atau beras yang umumnya biasa dari India ya, sama ini banyak dikonsumsi di Timur Tengah. Dia low karbohidrat teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman yang ada diabetes ini insya Allah aman. Juga bagi yang mau tidak ingin gemuk ya, insya Allah beras ini bagus.
Bismillah. Ya, sebenarnya bisa saja Anda langsung sendok dan meletakkan di piring ya, sesuka Anda. Tetapi biasanya dengan sedikit memberikan cetakan makanan bisa lebih menarik ya untuk dihidangkan. Ya, ini supaya tidak mubazir. Saya sering temukan kadang-kadang di rumah pun ya, kadang-kadang habis menyendok nasi, kemudian dibiarkan begitu saja sampai mengering, akhirnya dibuang. Ini mubazir ya teman-teman sekalian. Ingat, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jangan disia-siakan. Di luar sana ada saudara-saudara kita yang butuh dengan nasi walaupun sedikit ya. Ini insya Allah nasi kapsa instannya, dan Anda di saat menyajikan bisa menyajikannya dengan mugalgal, bisa dengan tuna, bisa dengan steaknya. Kalau memang ada yang mau makan steak bukan dengan kentang ya, bisa dengan nasi, karena kami di Ajo coba menghidangkan steak ini, bisa hidangkan dengan kentang goreng, bisa juga dihidangkan dengan nasi. Begitu juga kami ada KBM ya, kambing bakar madu, itu bisa dengan kentang goreng atau dengan nasi. Ini sudah. Ya. Oh iya, jangan lupa hari kemerdekaan ya. Jadi insya Allah kita tancapin benderanya. Merdeka dok. Merdeka. Baik, insya Allah teman-teman, mungkin sampai sini acara kami. Saya dengan Mas Ridho akan pamit karena sudah menjelang pukul 12, menjelang duhur. Tapi saya berharap teman-teman tidak kemana-mana dulu untuk mengikuti kuis agar mendapatkan hadiahnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semuanya enak. Barakallahu fiik.